Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman yang baru hadir, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle ya. Oke, kali ini teman-teman ada yang request, Mas tolong dong lihatin nih si dia atau si mantan gitu ya, atau siapapun dia ya, yang selalu mengusik aku gitu ya, nggak bisa move on, terus mengganggu aku. Ya jadinya aku ingin angkat judul, dia terusik pikiran dan selalu menghantui dirimu atau mengganggu dirimu. Oke, kita ambil dulu kartunya dan tak shuffle dulu. Oke guys, kali ini kita baca secara umum aja atau ya general reading lah gitu. Jadi bisa cocok bisa enggak gitu ya. Karena ini energi banyak orang, mungkin bisa sedikit kena ceritanya, bisa banyak gitu ya. Nah, jadi teman-teman jika ingin ya lebih kayak mau kesendiri ya atau personal reading tuh bisa japri aku di Instagram ya, di @masdooracle ya. Teman-teman juga yang ingin curhat atau ingin personal gitu ya, boleh di Instagram tadi di @masdooracle. Dari komen boleh, cuman kan nggak privasi gitu ya, boleh-boleh aja. Mungkin kalau hanya sekedar aja nanya-nanya dikit atau sapa-sapa boleh juga sih dari komentar gitu ya. Oke, aku tarik mungkin berapa kartu dulu nih, 5 kali ya. Oke, baik, yang pertama aku melihat ada gambaran despair, orang putus asa ya. Jadi si dia nih nggak apa sih sering menghantui kamu gitu atau mengganggu kamu, mungkin meneror ya. Karena aku melihat di sini ada gambaran orang yang putus asa ya. Orang kalau udah putus asa itu teman-teman pikirannya itu udah kalang kabut ya. Dia akan halalkan segala cara, dia akan cari jalan yang mungkin tidak benar menurut dia jadinya benar gitu. Kenapa? Karena jalan pikirnya itu udah geser dikit lah ya, udah geser orangnya ya. Despair, putus asa, ini bisa mungkin cintanya nggak diterima, atau dia ketahuan selingkuh, atau dia mungkin nyenyein kamu, tiba-tiba kamu naik derajatnya dia datang lagi gitu. Intinya putus asa itu dia apa ya, udah nggak bersama kamu tapi melihat kamu itu udah jadi wow gitu sekarang ya, udah jadi berlian, tiba-tiba dia pengen gitu ya. Dan di sini dia akan itu tadi guys, bawa keluarga. Wih, kamu nggak kasihan sama ibu aku sakit-sakitan karena kita putus, atau nggak kasihan nih sama anak kita gini-gini ya, itu tadi guys. Akan bermain di ini, lingkup ini, dia akan bermain di mental ya. Yang mana di sini dia tuh mengganggu banget teman-teman ya. Kalau mungkin orang datang baik-baik, ya mungkin kamu juga akan baik-baik juga, nggak ngerusuh hidup kamu, nggak yang aneh-aneh lah. Ini ya udahlah buat malu gitu ya. Enaknya aja datang mungkin minjem uang atau minta tolong gitu ya, tanpa kayak nggak ada rasa bersalah ya. Jadi di sini tuh kamu kayak merasa orang ini sulit berubah, itu tadi guys. Yang dulu itu dianggap nggak ada apa-apa, aku nggak salah kok dulu, padahal yang dia buat tuh besar banget. Nah itu dia guys, orang kalau udah putus asa tadi, udah geser atau gesrek dikit gitu ya, tadi agak lain jalan pola pikirnya ya. Dia menganggap apa yang dia buat itu bukan hal yang besar gitu, atau bukan hal yang menurut dia itu ini bukan apa-apa nih gitu, padahal dia selingkuh gitu kan, menganggap remeh lah gitu ya. Community juga di sama, kalau nggak main di keluarga dia main di komunitas gitu, atau maksudnya apa, di pertemanan, di lingkungan circle ya. Kadang kita kalau dipermalukan di depan umum gitu, lihat nih dia mutusin aku, dan dia di sini bermainnya itu akan membawa kebohongan ya, yang mana kan kalah telak gitu, karena dia lebih berbesar suara atau besar di tongkrongan gitu atau di lingkunganmu, orang akan dengerin dia gitu. Dia gini nih, gini loh, padahal dia yang buat gitu ya. Jadi itu tadi guys, dia orangnya sebenarnya player banget ini, orang aku bilang bisa jenius, tapi sayang dia gunakan ke hal yang buruk gitu ya. Kita kan udah diperlukan depan umum dan orang setuju ya, kita mau ngomong apa gitu ya kan. Walaupun mungkin kamu adalah orang baik-baik ya, orang yang terhormat gitu, tapi kalau udah direndahkan, dijatuhkan dan difitnah, kamu bisa apa gitu ya kan. Jadinya di sini apanya menjadi orang lebih dewasa tuh ya kayak ngalah gitu, legowo. Padahal nggak kamu yang salah. Maka itu teman-teman, kita itu sebenarnya kekurangan orang jujur ya. Banyak orang itu di zaman sekarang ya hanya mengandalkan rasa iba ya, pakai viral-viralan gitu. Zaman sekarang tuh pakai viral tuh gampang banget, walaupun belum tentu benar, tapi emang mayoritas di masyarakat kita, nggak semua ya, nggak semua orang gitu ya, tapi memang kebanyakan nggak
cek dulu, hanya lihat oh kayak gini ya gitu. Nah nggak cek faktanya dulu, maka itu kamu terjebak nih, jatuhnya bisa difitnah lah gitu ya. Jadi dia memang ini orang yang putus asa, despair banget ya, melihat kesuksesan kamu atau melihat kamu udah jadi lebih bagus lah, lebih naik gitu ya. Dia merasa, aduh anjir sial banget, kenapa sih aku putusin kamu, kenapa sih aku tinggalin kamu, ternyata kamu jadi orang kaya gitu, atau kamu jadi orang yang berhasil gitu. Aku harus cari cara nih biar bisa balik ke kamu, akan kulakukan segala cara gitu loh mindsetnya dia ya. Kita tarik 5 kartu lagi. Ya kan, kalau di perubahan ini memang ada kekayaan yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, tapi itu emang ada proses lah ya. Kenapa dia despair nih sambungannya ya, dia melihat kamu lebih bahagia ya dengan lingkunganmu, keluargamu gitu, dan ada kekayaan, maksudnya itu ya harta kamu meningkat, atau apa ya, keuangan deh, jangan harta kita sebut, keuanganmu meningkat gitu ya. Padahal di sini lihat nih, dia hanya lihat nih, wah kekayaan nih gitu. Menurut dia nggak lihat nih toil and labor, apa ini, kerja keras gitu loh ya. Kerja keras kamu nggak dilihat dia ya. Mungkin kamu udah menetap, punya rumah sendiri, udah punya keluarga yang indah gitu ya, dan kamu adalah karakter utama, kamu loh yang apa maksudnya itu jadi tulang punggung ya. Tapi di pikiran dia, wah ini ada ladang uang nih, nggak dilihatnya yang lain-lain, nggak dilihatnya, nggak diingatnya saat dia menghancurkan, nggak diingatnya saat dia merendahkan dirimu. Itu tadi teman-teman, orang kayak gini tuh ada, memang nggak banyak tapi pasti ada, dan kalian mungkin mengalami hal ini ya. Dan di sini dia menangnya, dia pandai memanipulasi orang. Kalau udah ya bisa dibilang dia bisa menang gitu, gampang ya. Di sekeliling udah setuju sama dia. Kenapa dia menyebarkan kebohongan atau hoax gitu. Oke. Apalagi mungkin kamu yang ada masa lalu, mungkin ya ada masalah lah. Ya nama manusia pasti punya kesalahan, dan dia disitu akan bermain. Oh ya bener, dulu sih dia emang kayak gini loh lah. Di situ dia menyusupi pikiran orang-orang di sekitar. Ya namanya manusia pasti ada salah, dan dia ini tipe orang yang sangat gampang mengingat. Oh aku ingat masalah ini, ini kalau aku beberkan ke orang-orang akan pihak ke aku nih gitu. Itulah jadi senjata amunisi dia, karena dia mainnya di mental gitu ya. Nah, aku coba tambah kartu baru ya. Oke, kita pakai Pink Oracle kali ya. Oke, aku tarik aja 5. Aku lihat kamu dulu. Saat ini kamu tuh lah udah lebih bahagia, aku lihat ya tadi, udah ada keuangan yang lancar, udah lebih happy, walaupun mungkin belum ada pasangan yang baru ya, tapi mungkin udah ada anak atau ada keluarga gitu, udah happy gitu sama ayah ibu atau sama anak gitu, lebih happy gitu, lebih indah ya. Kenapa saat kalian jatuh-jatuhnya dia pergi gitu, dia menjauh, kalian tuh berjuang bersama, dan apa, orang yang berada di sisimu itulah yang tahu arti perjuangan, seperti anakmu atau seperti keluargamu, dan orang akan menghargai itu. Nah si dia nih yang pergi tiba-tiba datang minta di respect. Hey, gimana ceritanya ya? Kamu pernah terluka dibuat dia. Nih step in the back, head broken. Kamu terluka, hatimu hancur ya. Dia menusuk dari belakang. Orang yang harusnya bisa dipercayai, ternyata dia, yaitu tadi guys ya, jadi musuh dalam selimut. Nah kalau sekarang tuh kamu udah kayak itu tadi guys, udah happy ya, udah happy nih cerita lalu kamu. Udah happy, udah bisa mencari, ambil resiko, maksudnya itu ya ada usaha ya, ngerti lah ya. Oh ini aku buka cabang ini ada resikonya. Intinya kamu udah lebih berani deh, karena ya keuangan mungkin juga udah aman gitu ya. Jadi intinya lebih happy, lebih enjoy. Tapi si dianya ini karena nggak bisa move on tadi ya, terus menghantui, terus menteror, jadi agak sedikit terganggu sama orang ini. Dan itu tadi dia akan menyusupi. Tapi sebenarnya ini kalau kita baca tapi nggak ada sedikit saran kan percuma juga ya. Sebagai reader aku mungkin kasih saran, walaupun mungkin ya menurut semua ada yang sebagian nggak setuju, is okay, tapi ini hanya sekedar saran. Ya kamu biarin aja dia fitnah kamu gitu, maksudnya mau diapain? Karena kalau kamu pun kayak membela diri, orang udah nggak peduli. Karena sebenarnya orang yang ikut terpengaruh adalah orang yang iri sama kamu juga. Kalau orang yang waras ya kan, nggak mungkin lah orang dia baik-baik gini. Tapi mungkin ada sih pengikut dia yang betul-betul kayak support ya, ikut menjatuhkan aku, itu orang yang iri sama kamu ya. Mendengar berita buruk, dia nggak nyaring yang bagusnya. Kan bener dia kayak gini gitu loh, karena udah dengar yang buruknya. Tapi kalau orang yang baik di sekitaran kamu difitnah, dia akan membela kamu. Jadi kamu di sini bisa melihat saat ini tuh kamu lebih tahu siapa musuh, siapa teman tuh kelihatan di saat kayak gini teman-teman ya. Jadi kamu bisa filter, oh ini yang support aku ternyata, oh ini kayak gini, oh kayak gini kamu ternyata. Jadi kamu lebih tahu lah gitu ya. Nih guys udah kebaca lah kurang lebih. Ya kalau ingin lebih lanjut monggo
silakan personal sama aku di Instagram ya @masdooracle. Oke teman-teman, mungkin sampai sini sorry banget atau sorry to say. Andai kata kalau aku ada salah ucap, ada salah omong gitu. Kalau ada yang nggak setuju is okay ya. Inilah segala kekuranganku dan kelebihanku aku bacakan di sini. Ya jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke mungkin sampai sini aja ya, aku akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah teman-teman, dah.